Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Kabar hari ini kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya Windy Wellingtonia, langsung saja kita mulai kabar hari ini selengkapnya. Pemirsa, kerusuhan kembali terjadi di dalam penjara di Ekuador. 2 narapidana tewas. Sebuah truk semen menabrak bus sekolah yang membawa 40 siswa taman kanak-kanak. Seorang siswa yang berusia 5 tahun dan seorang. Sementara kecelakaan bus juga terjadi di Limpopo, Afrika Selatan. Sebuah jet tempur Rusia jatuh ke Laut Crimea. Sedikitnya 11 orang tewas usai badai siklon Gamane menerjang wilayah Helville di wilayah utara Madagaskar. Gunung Merapi di barat daya Islandia yang meletus beberapa kali sepanjang tahun ini. Kami masih akan menghadirkan sejumlah kabar lainnya sesaat lagi. Ada kembali di kabar hari ini. Pemirsa, setelah viral di media sosial mengenai seorang perempuan yang disekap dan diperas dalam taksi online, polisi menangkap pelaku. Pelaku ditangkap tak lama setelah korban membuat laporan ke Mapores Jakarta Barat. Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi truk yang menabrak 8 kendaraan roda 4 di gerbang tol Halim Utama, Jakarta Timur sebagai tersangka. Saat ini penyidik telah berkoordinasi dengan Balai Permasyarakatan Jakarta Timur untuk penanganan kasus yang melibatkan anak di bawah umur sebagai tersangka tersebut. Diduga akibat mengantuk, sebuah mobil minibus hilang kendali dan menabrak 2 kendaraan. Sebuah truk muatan cor beton di Kota Malang hilang kendali hingga menghantam deretan toko yang berada di pinggir. Sesosok mayat remaja ditemukan warga tewas mengambang di bendungan di Ngawi, Jawa. Kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di kabar hari ini. Anda masih bersama kami. Pemirsa, malam libur akhir pekan panjang ini, arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat terpantau ramai dan lancar. Presiden Joko Widodo mengatakan kenaikan jumlah pemudik diprediksi mencapai 56% dibandingkan tahun lalu. Untuk itu, Presiden mengimbau kepada masyarakat agar mudik lebih awal untuk menghindari macet di puncak arus mudik. 2 pekan sebelum Hari Raya Idul Fitri, stasiun Pasar Senen mulai dipadati pemudik yang memilih pulang kampung lebih awal. Libur panjang akhir pekan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang dan Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Riau mencatat tren peningkatan penumpang dibandingkan hari biasa. Sementara itu di Pelabuhan Parepare terjadi lonjakan penumpang dibandingkan hari sebelumnya. Menjelang arus mudik Lebaran tahun 2024, pemeriksaan kelengkapan surat-surat dilakukan di armada bus dan hingga tes urin pada para pengemudi yang dilakukan. Keselamatan dan kenyamanan pemudik yang menggunakan angkutan bus pada arus mudik Lebaran menjadi keutamaan. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di kabar hari ini. Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden dan Cawapres RI terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Jumat petang menghadiri buka puasa bersama sekaligus peringatan Nuzulul Quran Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta Barat. Dalam sambutannya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa Koalisi Indonesia Maju adalah tim Joko Widodo dan akan tetap melanjutkan sejumlah program baik yang telah dijalankan Presiden Jokowi. Kabar hari ini masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa, umat Kristiani mengikuti kebaktian perayaan Jumat Agung di Gereja Kota Kupang, NTT. Aparat kepolisian dibantu pemuda lintas agama mengamankan jalannya prosesi kebaktian. Ribuan umat dan peziarah tampak khusyuk mengikuti prosesi Laut Semana Santa dalam rangkaian Jumat Agung mengenang kematian Yesus Kristus di Kabupaten.
Ratusan umat Kristiani berbondong-bondong datang ke gereja GBI yang berada di kawasan Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Beralih ke kabar lain, 2 gudang tempat penyulingan minyak ilegal di Musi, Banyuasin terbakar. Satu keluarga yang tengah berhenti di bahu jalan ditabrak pemotor ugal-ugalan berkecepatan tinggi di Lamongan. Diduga akibat korsleting listrik, ratusan kios di pasar olahraga menjadi gaya hidup bagi kaum selebritis dan ikuti tips Angela Gilsa membentuk body goals di Kabar Arena Malam bersama rekan saya Laura Louis. Saya Windy Wellington pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.